Ya, pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Namun kebijakan ini tak ditujukan untuk seluruh petani, nelayan, dan UMKM. Lantas bagaimana rinciannya? Langsung saja kita bahas dalam resmi. Prabowo izinkan kredit mangkrak UMKM dihapus. Ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Penghapus bukuan piutang macet dilakukan oleh bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Dengan ketentuan, ya, piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu berikutnya sudah ada upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi. Yang berikutnya yang ketiga, bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi penjaminan kredit pembiayaan. Lalu yang keempat, tidak terdapat agunan kredit pembiayaan atau terdapat agunan kredit atau pembiayaan. Nah, bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN juga wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penghapusan piutang macet. Selain itu, pemerintah juga teken aturan terkait penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya. Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, nggak semua utang UMKM dapat dihapuskan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan ada sejumlah kriteria untuk utang UMKM yang dapat dihapus. Menurut Maman, UMKM yang diberikan penghapusan utang adalah yang memiliki tunggakan di Bank BUMN alias Himbara. Ini kalau kata ekonom senior dan associate faculty LPPI. Artinya apa? Kalau ada misalnya seorang debitur memperoleh fasilitas KUR, katakanlah 10 juta rupiah, kreditnya macet karena itu dijamin oleh Askrindo atau Jamkrindo. Maka yang menjadi tanggungan atau risiko bank itu 30%. Yang 70%-nya itu diganti dijamin oleh Askrindo atau Jamkrindo. Sehingga tidak semua pelaku UMKM ini dihapuskan utang piutangnya dan hanya yang tidak bisa tertolong lagi. Lalu yang kedua, mereka yang dihapuskan utangnya merupakan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo dan sudah diproses penghapusan bukunya di Bank Himbara. Pihaknya juga menegaskan tidak semua pelaku UMKM yang dapat atau yang ada tagihan di Himbara dihapuskan utangnya. Jika pihak Bank Plat Merah melihat mereka memiliki kemampuan pembayaran yang kuat, tetap harus mengikuti prosedur pembayaran utang secara normal. Kriteria utang yang dapat dihapus tagih seperti nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar 500 juta rupiah per debitur atau nasabah. Lalu telah dihapus bukukan minimal 5 tahun pada saat aturan pemerintah ini mulai berlaku. Bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan. Dan tidak terdapat agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman kewajiban nasabah. Dan ternyata debitur KUR tidak masuk dalam program penghapusan tagih Bank BUMN. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini ekonom senior dan associate faculty LPPI Rian Kirianto begitu. Tadi juga sudah menjelaskan bahwa memang KUR merupakan pembiayaan yang telah dijamin oleh PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dan PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Nah, di dalam ayat 2C pasal 6 PP 47 2024 ini menyebutkan bahwa kredit yang masuk dalam penjaminan tidak boleh dihapus tagih oleh Bank BUMN. Jadi Rian menerangkan Askrindo dan Jamkrindo ini memberikan pinjaman 70% dari nilai KUR yang disalurkan oleh bank. Ini kalau kita baca sama-sama ya, dari manfaat penghapus tagih utang UMKM. Ini kita lihat karena dia akan membuat laporan keuangan, neracanya bank itu jelek, nah tingkat NPL-nya tinggi. Kondisi dari bank atau lembaga yang memberi pinjaman menjadi jelek karena ada piutang yang macet. Nah ini untuk bank-bank yang terutama di bank BUMN gitu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Rian ya. Krisis moneter 1997 dan 1998, banyak pelaku usaha yang berguguran termasuk para pelaku usaha di sektor-sektor informal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya.
maka pemerintah menggulirkan bantuan kepada korporasi berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI bagi para pelaku sektor informal, juga program-program kredit yang berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia. Nah, ini baru kita lihat ya, seperti apa manfaat dari penghapus tagih utang UMKM ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya dari manfaat hapus tagih utang ekonomi. Tadi kita sudah baca sama-sama, Direktur Eksekutif Segara Research Institute nih Pak Peter Abdullah begitu ya, mengatakan memang penghapusan utang UMKM ini harus dilakukan karena itu menjadi beban bagi bank-bank BUMN. Kita baca sekali lagi, menurut Pak Peter ya, ini kalau kita lihat karena akan ada membuat laporan keuangan neraca bank itu jelek, tingkat NPL-nya juga tinggi. Nah, kondisi dari bank atau lembaganya yang memberikan pinjaman ini menjadi jelek juga karena ada piutang yang macet. Nah, ini untuk bank-bank yang terutama untuk BUMN ini merupakan beban. Sementara bagi bank BUMN, untuk melakukan hapus buku sangat sulit sebab ada ketentuan terkait kerugian negara yang harus dipatuhi. Maka keberadaan PP ini memungkinkan bank-bank BUMN untuk bersih-bersih neraca keuangannya. Menurut Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Sunarso mengatakan bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara pastinya mendukung PP tersebut. Bahkan menurut Sunarso memang Himbara yang meminta untuk ada peraturan mengenai penghapusan utang UMKM. Selain itu Prabowo menyebut keputusan diambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Prabowo berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan melayani yang merupakan produsen pangan. Prabowo pun berdoa ya agar seluruh petani dan nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang pasca aturan itu diterbitkan. Kita baca sama-sama quote dari Pak Prabowo. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka juga bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Nah, lantas seperti apa tren kredit UMKM dan porsi NPL UMKM di Indonesia? Kita akan lihat dan bahas di slide berikutnya. Ya. Tren kredit UMKM dan porsi NPL UMKM Indonesia ini kalau kita lihat ya hingga Agustus 2024 outstanding kredit UMKM ini sebesar 1.474,76 triliun rupiah. Sementara Bank Persero 920,72 T. Kita lihat bank swasta ada sebanyak 437,14 triliun dan kalau kita lihat BPD-nya berada di 116,86 triliun. Nah, untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri ada sebanyak 37 miliar rupiah. Sementara kalau kita lihat dari outstanding kredit UMKM yang sebesar 1.474,76 T, ini porsi kredit yang menjadi NPL-nya itu sebesar 59,81 triliun. NPL terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara untuk nilai sumbangsih NPL dari sektor tersebut ini sebesar 29,67 triliun. Ya, lalu seperti apa kontribusi UMKM ini ke PDB negara-negara ASEAN? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kontribusi UMKM ke PDB negara ASEAN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ya, UMKM memiliki peran besar bagi perekonomian. Sri Mul juga menunjukkan bahwa UMKM berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan lebih tinggi jika disandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan G20. UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB hingga 61%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN dan di selected G20. Sementara di bawah Indonesia ini merupakan Jerman dengan kontribusi UMKM sebesar 53,8% terhadap PDB. Kemudian disusul oleh Jepang 53%. Sementara untuk kawasan ASEAN setelah Indonesia ada Singapura kalau kita lihat ini berkontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 44,7%. Selanjutnya kita lihat ada Thailand yang Vietnam dengan sama ya berkontribusi sama-sama sebesar 43% dan juga 40%. Dan kalau misalkan kita lihat Malaysia 38,3%, Korea Selatan 37,8%, ada India 37,5%, diikuti oleh disusul Filipina 35,7%, Pakistan 30% dan sama dengan Sri Lanka sebesar 30%. Ya, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pemerintah terus mendukung UMKM dengan berbagai alat baik dari instrumen pajak dan instrumen belanja.
Ya, itu tadi ya pemirsa rincian dari kebijakan penghapusan utang macet kepada UMKM. Tentu kita berharap begitu ya dengan adanya aturan baru ini dapat meringankan para pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan nih karena masuk dalam daftar hitam atau blacklist. Jadi untuk bisa memiliki kesempatan kembali ya untuk bisa mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.